Alhamdulillahilladzi ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Taklim kita pada pagi hari ini akan membahas tentang kitabul muamalah, yaitu satu pembahasan yang menjelaskan tentang muamalah. Dan kalau kita melihat dari kata muamalah itu, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak sekalian? Jadi kalau ada kata muamalah yang Bapak pahami apa, Pak? Jual beli, betul. Walaupun makna secara umum muamalah itu adalah interaksi satu dengan yang lain, atau interaksi manusia satu dengan yang lainnya, itu dikatakan muamalah. Sehingga kalimat ini juga masuk dalam kategori istilah yang populer kita gunakan, bagaimana kita menjaga muamalah dengan makhluk, yakni dengan manusia yang lainnya. Tetapi secara spesifik kalimat muamalah ini lebih kepada transaksi jual beli yang biasa terjadi dan dilakukan antar manusia. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab yang berkaitan tentang muamalah, maka di dalamnya akan ada 23 pembahasan. Ya, yang ada di dalam kitab ini ada 23 pembahasan yang dikaitkan dengan kitabul muamalah. Ya, bab yang pertama itu adalah tentang al-buyu', yaitu jual beli. Dan tentu yang akan kita kupas pertama kali adalah tentang definisi arti yang kita dapati baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syariat. Yang kita dapati pengertian al-bai'u fil lughah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'. Jadi yang disebut jual beli secara bahasa itu adalah take and give. Jadi ada orang ngambil, pasti akan ada orang yang memberi, kan gitu Pak ya. Kalau ada orang yang ngambil enggak memberi, namanya maling berarti. Iya enggak? Ada orang ngambil tapi enggak ada orang yang ngasih, berarti maling iki. Jadi ini harus balance. Kalau ada orang yang mau ngambil, pasti akan ada orang yang sudah memberi. Ini yang disebut dengan pengertian muamalah secara linguistik atau secara bahasa. Sementara dalam pengertian syariat itu, al-bai'u huwa mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah au manfa'atin mubahatin ala ta'bid ghairar riba wa qardin. Jadi yang disebut dengan jual beli secara syariat ini perlu untuk kita angkat agar kita tidak menyalahi prosedur saat muamalah itu terjadi. Mubadalah itu berarti pergantian harta, malin bimalin. Kalau bahasa kita barteran gitu Pak ya. Perbarteran yang terjadi antar objek. Kalau di zaman dulu mungkin lebih dominan bagaimana barang ditukar dengan barang. Karena penggunaan uang zaman dulu banget, bahkan ditambah banget. Ya, zaman dulu banget itu belum populer bagaimana penggunaan uang sebagai transaksi keuangan atau transaksi penjualan. Sehingga kalau ada orang mau beras sementara dia punya kelapa, ya berarti kelapanya ditukar dulu sama yang punya beras. Yang akhirnya yang punya beras punya kelapa, yang tadinya punya kelapa akhirnya punya beras. Dan itu terjadi ya zaman dulu. Tetapi seiring perkembangan zaman, bahkan di akhir zaman, perkembangan ekonomi umat, ekonomi dunia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan sudah mulai beralih kepada transaksi keuangan dengan model elektronik. Jadi nanti lama-lama diarahkan kita itu tidak menggunakan uang cash.
Ini terbukti belum lama kita rasakan ketika kita safar perjalanan lalu masuk jalan tol. Bahkan dipaksa siapa yang nggak punya kartu e-tol dan kita maksain untuk bawa duit cash, maka kartu itu atau uang yang kita gunakan nggak bisa membuka pintu tol. Bukan kita nggak punya duit, cuman cara yang kemudian kita miliki saat ini tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan secara jamak, bahwa siapa yang mau masuk jalan tol harus pakai e-tol. Walaupun mohon maaf Bapak punya uang miliaran lalu kemudian dipakai untuk buka palang pintu, itu ya nggak bakal bisa. Karena yang dibutuhkan bukan uangnya, tetapi sistem yang berjalan pada saat ini adalah dengan menggunakan uang elektronik. Dan itu tatawur, yaitu ada perkembangan yang kemudian terus berjalan, sehingga selama transaksi itu adalah merupakan transaksi legal dalam dua pandangan syariat dan hukum negara, maka hal yang demikian kita jalankan. Dan ini adalah merupakan dinamisasi di dalam perkembangan kehidupan manusia, terutama dalam sektor ekonomi. Maka pengertian yang kita dapati dari sisi syariat itu adalah mubadalatu malin bimalin, berteran harta dengan harta, walau fi dhimmah, walaupun berada di dalam tanggungan. Dalam artian ada di tangan orang tetapi ditanggung bahwa itu akan menjadi milik kita. Itu namanya baik, itu namanya jual beli. Au manfaatin mubahatin ala ta'bid, atau memberikan kemanfaatan yang diperbolehkan. Jadi ada kalimat mubahah. Manfaat bagi orang itu belum tentu kemanfaatan itu diperbolehkan. Maka pengertian demi pengertian yang muncul dari apa yang kemudian disebut dengan jual beli itu mesti dicermati dengan seksama. Perkata, Pak. Jadi kalau kita membahas masalah sesuatu itu yang dicermati adalah setiap kata yang muncul dari pengertian secara syariat. Kalau secara bahasa mungkin masih bersifat umum. Bisa saja di dalamnya ada perkara yang halal, bisa saja di dalamnya ada perkara yang haram. Coba kita kembali sebentar saja. Ketika kita mengangkat pengertian apa itu jual beli secara bahasa, yaitu akhdhu syai'in wa i'ta' syai'. Ada orang ngasih, ada orang memberi. Seperti prostitusi. Praktek prostitusi. Zina, ya, jual beli, atau boleh dikatakan bahasa sekarang itu bisnis esek-esek. Ketika dia ngasih sesuatu lewat jasa yang dimilikinya dengan pelayanan yang dimilikinya, lalu si pelanggan memberikan uang atau memberikan sesuatu yang disepakati sebelumnya. Kalau kita kaitkan dengan pengertian bahasa, ini jual beli bukan? Jual beli. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, baru masuk ke dalam ranah syariat. Apakah bisnis esek-esek itu termasuk perkara yang diperbolehkan atau tidak? Maka kalimat yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah au manfaatin mubahatin, memberikan kemanfaatan yang diperbolehkan. Oleh siapa? Oleh syariat tentunya. Maka kita bertanya tentang bisnis tadi itu, boleh nggak dalam syariat? Nggak boleh. Tapi memberi manfaat nggak? Memberi manfaat. Pemuasan nafsu yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Akhirnya ia merasa dapat manfaat atas jasa yang sudah diberikan oleh si perempuan itu. Nah, ini yang kemudian perlu kemudian kita pahami, bahwa yang namanya jual beli yang sahih, yang benar dalam Islam itu adalah pertama mubadalatu malin bimalin, kemudian au manfaatin mubahatin ala ta'bid. Ta'bid itu menunjukkan waktu selama-lamanya. Bahwa jual beli yang kemudian kita lakukan itu ada kemanfaatan yang diperbolehkan secara syariat dan kemudian punya rentan waktu tertentu. Ghairu riba wa qardin, tanpa ada kata riba yang menyertai dari muamalah itu, dan juga tidak ada yang namanya qard, hutang. Berarti Bapak, dua kalimat inilah yang kemudian mengeluarkan pengertian dari jual beli itu. Artinya apa? Jual beli itu tidak ada kaitannya dengan riba, tidak ada kaitannya dengan qard ataupun hutang. Artinya hutang bukan termasuk
jual beli. Riba juga bukan termasuk jual beli. Jadi yang disebut dengan muamalah ataupun bai' itu akhdus syai'in bisyai'in wa hunaka manfaatin mubahatin 'ala ta'bid, yaitu orang memberi sesuatu dan kemudian ada orang yang mengambilnya, lalu kemudian atau ada kemanfaatan yang diperbolehkan untuk diambil, diperbolehkan secara syariat tanpa melalui jalur pintu riba dan juga tidak dengan jalur qard hutang. Kenapa riba itu tidak dimasukkan ke dalam manfaatin mubahah? Karena kemanfaatan yang diambil dari riba itu adalah termasuk perkara yang dilarang dalam Islam. Manfaat nggak? Manfaat. Ada orang ngutangin 1 juta lalu balik 1.500.000 atau 1.200.000 saja, nggak usah banyak-banyak. 200 itu memberi kemanfaatan kepada si pemberi, ya, kepada pemberi hutang, yang akhirnya itu menjadi piutang bagi dirinya. Keuntungan apa yang akan ia dapatkan secara duniawi, walaupun itu dilarang, ia dapat 200.000 dari 1,2, ya, dari 1 juta yang kemudian ia berikan kepada orang lain untuk akad utang piutang. Nah, kemanfaatan itu masuk ke dalam perkara yang dilarang. Sebagaimana qard itu juga begitu. Jadi, qard itu hutang. Spesifikasi yang kemudian kita ambil dari kata qard itu adalah unsur muamalah yang terkandung di dalamnya, yakni adalah akad ta'awun. Maka yang perlu dibangun pondasi secara mendasar itu adalah fikrahnya, pemikirannya dulu, bahwa yang namanya utang itu, Pak, atau memberikan pinjaman kepada orang itu, akad yang pertama kali dibangun itu adalah akad ta'awun, tolong menolong. Lah kalau sudah ini yang kemudian kita ambil, ada nggak orang tolong menolong lalu kemudian ingin memberi atau ingin mendapatkan sesuatu dari yang ditolong? Secara materi nggak ada. Kalau ada orang yang kemudian punya keinginan, saya ingin sesuatu dari yang bersangkutan, itu namanya qard bisyarat, yaitu memberikan hutang dengan cara syarat, dan itu batal. Saya memberi pinjaman kepada dirimu, tapi dengan catatan, kamu jual barangnya ke saya. Itu batal, Pak. Jual beli seperti itu rusak. Kenapa? Karena mempersyaratkan atas utang piutang yang terjadi sebelumnya. Walaupun dia tidak ngambil lebih. Ya, kalau kamu tak pinjemin 1 juta, ya balik 1 juta. Tapi dengan catatan kamu beli atau jual sesuatu dari barang yang kau miliki kepada saya. Ini berarti yang namanya hutang piutang dengan syarat, dan itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengertian itu yang kemudian kita dapati di dalam jual beli, dan ini ada underlyingnya. Ada dalil secara nas yang kita dapati seperti yang tadi sudah kita baca, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Secara tegas Allah katakan wa ahallallahul bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Terus kemudian ayat yang berikutnya wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi kalimat al-bai' war riba itu tidak dalam satu kamar yang sama. Berbeda, pembahasannya beda. Maka kalau ada orang yang nanya, riba itu termasuk jual beli atau bukan, Pak? Bukan. Praktek yang kemudian dilakukan di dalam praktek ribawi itu adalah bisa saja dia dari meminjamkan uang, ataupun bisa saja memberikan pinjaman uang dengan sistem berjangka, atau kemudian barteran barang tapi dengan kualitas yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan kalimat al-jaudah war-rodo'ah. War-rodi'ah itu berarti barang yang kualitasnya rendah mau ditukar dengan barang yang kualitasnya bagus. Lalu ada kelebihan di antara keduanya. Ini yang kemudian disebut dengan riba fadl. Kalau nanti kita bahas masalah itu pasti akan sampai pada bab riba. Tapi ini sebagai muqaddimah saja. Ada orang punya beras dengan kualitas tidak baik, kualitas rendah lah. Lalu kemudian dia pingin beras dengan kualitas yang baik tanpa nyebut merek. Pokoknya antara baik dengan nggak baik.
Lalu orang yang punya beras dengan kualitas baik itu mengatakan, boleh kamu tukar beras kamu, tapi dengan catatan tolong dilebihkan. Jadi kalau perbandingannya mungkin menurut dia, oke, perbandingannya 3-1. 3 dari kamu, 3 kilo dari beras yang tidak baik yang punya kamu, dengan 1 kilo ya yang punya saya. Jadi perbandingannya 3-1 atau 2-1. Kalau 1-1 nggak mungkin, kata dia. Masa mau disamakan kelasnya kan gitu, antara yang satu dengan yang lainnya sementara kelasnya berbeda, kan nggak mungkin. Ya udah, kalau kamu mau beras kamu 2 kilo ke saya, nanti saya kasih kamu 1 kilo. Ini yang kemudian disebut sebagai riba. Apa namanya? Riba fadl. Melebihkan sesuatu berdasarkan kualitas. Solusinya bagaimana? Kalau orang yang pengen beras enak, caranya gampang, jual dulu. Memang terkesan agak muter dikit, tetapi itu yang dihalalkan. Dijual dulu, setelah berupa duit, baru kemudian dibelikan beras dengan kualitas yang diinginkan. Itu baru halal. Karena memang persoalan dasar di dalam muamalah itu hanya ada pada satu kata. Dari situlah menjadi halal ataupun haramnya ataupun berkah atau tidaknya jual beli yang dilaksanakan, yaitu akad. Kalau akadnya benar, akan membawa kepada keberkahan. Selanjutnya kalau ternyata akadnya salah, ya juga akan membawa kemafsadatan ataupun kerusakan dalam muamalah. Potensi berkahnya harta jadi tidak turun, sebab karena cara yang salah yang sudah dilakukan oleh muta'aqidain, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli itu. Jadi berdasarkan dari Quran, maka kita dapati bahwa jual beli itu hukumnya halal secara umum, Pak ya. Secara umum yang namanya jual beli itu hukumnya halal. Mana dalilnya? Quran Al-Baqarah ayat 275. Kemudian hadis Nabi yang berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada 2 orang melakukan transaksi jual beli, tabaya'a rajulan, fakullun wahidin minhuma bil khiyar, maka satu di antara keduanya punya yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu berarti pilihan, Mbak. Pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua itu belum berpisah. Maka mafhum, paham kita dengan kaidah yang diterapkan di beberapa toko. Walaupun mungkin itu juga berdasarkan dengan kesepakatan dari toko yang menetapkan itu. Ada toko yang tegas mengatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, karena sudah berpisah antara penjual dan pembeli. Tapi ada juga toko yang mengatakan boleh selama segel belum rusak. Yang kedua, belum melewati batas waktu yang disepakati, yaitu 3 hari misal. Ada toko yang mengatakan ketika ditanya, boleh nggak Mbak tuker? Oh boleh Pak, tapi pertama tolong segelnya jangan dirusak, capnya jangan dirusak kalau beli baju itu. Terus yang kedua, ya belum melewati dari batas waktu yang disepakati di toko ini, yaitu 3 hari. Nah itu lebih kepada al-muslimuna inda syurutihim, yaitu bagaimana kesepakatan antara orang Islam dalam menetapkan perkara. Tetapi ketika dihukumi dasar bahwa baik penjual maupun pembeli, tapi lebih dominan kepada pembeli, dia diberikan pilihan untuk melanjutkan transaksinya atau tidak. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fakullu wahidin minhuma bil khiyar. Dua-duanya punya kesempatan yang kemudian disebut dengan pilihan. Maka dalam fikih itu disebut ada khiyar majlis, ada yang kemudian disebut dengan khiyar zamani. Ya, ada khiyar makani dan kemudian ada khiyar zamani. Ada pilihan yang dikaitkan dengan tempat. Artinya apa? Sebelum berpisah boleh untuk mengatakan aku mau ngambil barang
yang kau display atau tidak jadi. Selama masih berada di dalam majelis itu, tidak ada masalah. Walaupun mungkin duit sudah diberikan kepada pemilik toko, tapi setelah dicek barangnya ternyata ada cacatnya. Terus dia mengatakan, saya nggak jadi beli barangmu setelah saya cek, ya setelah duit kamu terima ternyata ada kerusakan. Tolong kembalikan duit saya. Maka pemilik toko wajib untuk mengembalikan duit yang sudah diterimanya. Kenapa dikatakan wajib? Karena dua-duanya belum pisah. Sehingga kerusakan yang terjadi itu bukan sebab karena kerusakan dari tangan konsumen yang baru saja datang. Tapi bisa saja karena waktu, bisa saja karena gagal produksi yang kemudian menyebabkan barang itu menjadi rusak. Tapi kalau kemudian sudah berpisah 2 hari, 3 hari, lalu kemudian balik, maka terjadilah niza biasanya, perselisihan di antara penjual dan pembeli. Saya kan nggak tahu, kan gitu biasanya. Saya taunya barang yang saya display itu kualitasnya bagus. Kenapa 3 hari kamu baru balik? Ini kan ada potensi rusak di jalan atau kamu rusakin di rumah. Terus kamu nggak mau rugi, lalu kamu balik lagi ke toko saya. Maka inilah yang kemudian dibutuhkan yang adanya kejelian bagi kita sebagai konsumen sebelum membeli. Kan kadang kita hanya melihat barangnya doang, Mbak. Oh, karena barang itu di toko semuanya baru, karena yang baru itu pasti bagus. Belum tentu. Ya, kadang ada gagal produksi, ada yang pojokan krowek-krowek gitu, ada yang sobek gitu ya. Nah, itu yang kemudian jangan terlalu percaya diri untuk langsung ngangkut barang tanpa diperiksa terlebih dahulu. Ungdzur biddiqqah. Jadi silahkan dilihat dengan jeli. Dari pojok ke pojok, dari atas ke bawah, lalu bila perlu dibuka. Jadi jangan seperti beli kucing dalam karung. Istilah itu yang sering populer kita gunakan untuk beli sesuatu yang tidak diteliti. Baik, jadi dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hukum yang ditetapkan, yaitu hukum khiyar, Pak. Nah, tadi kan ada khiyar yang dikaitkan dengan khiyar majelis. Khiyar itu pilihan, Pak. Mau dilanjut monggo, nggak dilanjut monggo. Ada juga yang dikaitkan dengan pilihan tapi dikaitkan dengan waktu. Tadi yang sudah kita contohkan. Ada toko yang kemudian mengatakan, Bapak boleh mengembalikan barang ke kami tapi maksimal 3 hari lupa. Kalau misal dari 3 hari itu Bapak tidak di sini, berarti Bapak kami anggap ridho dengan barang yang Bapak beli. Di luar dari 72 jam itu kami sudah tidak bisa menerima klaim apapun yang Bapak sampaikan, kami tidak mau menerimanya. Ya sudah, berarti kita harus tahu diri. Andai kata kita menemukan sesuatu yang tidak pas pada hari yang keempat atau yang kelima, karena memang sudah melewati dari batas kapasitas waktu yang disepakati, ya sudah, kita harus ridho. Yang paling bisa kita lakukan adalah untuk ke depan muhasabah, lebih hati-hati. Itu ya, lebih hati-hati. Itu yang kedua. Jadi dalil pertama Quran, dalil kedua sunnah, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga adalah konsensus ulama, kesepakatan. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah. Kemudian yang ketiga ini adalah kesepakatan para ulama tentang bolehnya melakukan jual beli dalam jumlah tertentu. Kemudian yang keempat, berdasarkan dengan dalil waqi', yaitu dengan dalil realita, wa hajatun nas da'iyatun ila wujudi, tentang bagaimana kebutuhan manusia yang kemudian mengundang untuk menghadirkan apa yang disebut dengan al-bai', yaitu jual beli. Karena manusia membutuhkan sesuatu yang bukan pada tangannya. Kan gitu, Pak ya? Jazakallahu khair. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Karena manusia itu butuh sesuatu yang tidak ada pada tangannya. Jenengan punya duit tapi tidak punya rumah. Harus ngapain, Pak? Harus beli. Kan kalau minta nggak boleh, kecuali sama bapaknya atau bapak mertua gitu. Kemudian qadarullah bapak mertuanya jualan properti misalnya. Boleh kata dia. Itu kalau minta. Tapi kan kalau kemudian kita punya duit, kita pingin punya rumah, ya kudu tuku. Paling gampangin jenengan pingin donat, ada duit. Lah kan nggak mungkin kita minta. Karena minta ki izin gitu, Pak. Izah kita itu koyone ra duwe, masa peminta-minta. Tapi kemudian duit yang kita miliki itu kita tukarkan dengan donat yang kita inginkan. Akhirnya donat bisa sampai ke tangan, karena donat itu tidak ada pada tangan kita.
Ini yang kemudian disebut li'annal insana yahtaju ma fi yadi ghairihi wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Yang kedua, selain kita butuh terhadap barang yang tidak kita miliki, yaitu kita miliki tapi dengan cara yang halal, yaitu jual beli. Yang kedua, wa tata'allaqu bihi maslahatuhu, dan kemudian yang kedua berhubungan dengan kemaslahatan. Barang yang diambil itu harus memenuhi unsur apa yang disebut dengan maslahah. Maslahah itu kebaikan, Mbak. Jadi barang yang dibeli itu mestinya ada unsur kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kalau nggak ada kebaikan, itu lebih kepada perbuatan mubadzir. Saya nggak perlu contohkan, nanti takut tersinggung. Tapi jenengan mikiro dhewe, ya, mikiro dhewe, sesuatu yang tidak bermanfaat, lalu kemudian kita beli, maka disitulah amanah yang Allah titipkan itu kita gunakan, yaitu akal. Ngopo tuku iki? Kan gitu mesti mikir lagi. Kenapa beli ini? Manfaatnya eneng ngopo ora? Kalau memang tidak ada manfaatnya, ngentek-ngentek duit, ngabis-ngabisin duit. Berarti mulai dino iki, mulai hari ini saya nggak akan beli barang ini. Jadi saya hanya menyebutkan barang ini. Sebut saja si bunga gitu ya. Kalau disebut ke jenis barangnya jangan tersinggung, ya. Karena ini hal yang kaitannya dengan daily keseharian kaum Adam. Lebih menjurus kan ya, sudah mulai menjurus ya. Baik. Jangan disebut, Pak. Jangan itu Allah sampean malah nyebut. Jangan disebut. Ya, andai kata itu yang kemudian kita bisa pikirkan, karena ada kata wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Ada kemaslahatan yang bisa diambil. Tapi bagi mereka yang beli, ya mereka mengatakan, siapa bilang tidak ada maslahatnya? Kami beli ini kan untuk membantu pemasukan negara, Pak. Oh, gitu. Kalau nggak kita beli kan kasihan negara itu. Ya, baik, lanjut. Iya. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsiluhu bi tariqin sahih. Tidak ada jalan dan kemudian tidak ada hasil yang kita dapatkan kecuali dengan cara yang benar, yaitu dengan cara jual beli. Bahkan sampai ada orang ingin memenuhi kebutuhan konsumen, dia sebutkan niaga yang dimilikinya itu adalah niaga palu gada. Palu gada itu apa lu mau gua ada, gitu. Bapak mau apa? Mulai dari barang dan jasa itu semuanya dilayani. Apa yang Bapak inginkan saya ada. Sampai pengurusan SIM saya bisa, Pak. Gitu. Itu yang disebut dengan pelayanan jasa. Bapak pengen apa? Saya pengen motor, saya beliin, Pak. Pengen mobil, saya beliin. Saya pengen, Bapak pengen apa? Rumah, saya cariin. Tapi lewat saya, Pak. Gitu. Itu yang disebut dengan jual beli palu gada. Lebih kepada penyalur gitu ya. Karena dia banyak informasi, lalu kemudian informasi itu dia serap, lalu dia sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau dalam fikih, misal barang tidak dipegang tapi kemudian diiklankan, itu bukan pemilik barang tapi namanya simsar. Ya, simsar itu kalau bahasa kita itu makelar lah ya. Makelar. Itu nanti kita bahas. Makelar itu boleh apa enggak dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya persoalan kedua yang harus kita bahas setelah membahas pengertian, lalu kemudian dalil hukum. Kalau ternyata jual beli itu dikuatkan dengan berbagai nusus, ya, berbagai teks tetap yang kemudian tidak berubah-ubah sampai hari kiamat, dan itu kita dapati dari dua sumber utama, Quran surah Al-Baqarah 275. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dari firman Allah Al-Baqarah 275 tadi itu. Idza tabaya'a ar-rajulani fakullu minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi dua-duanya diberi pilihan untuk melakukan khiyar majelis ataupun khiyar makani atau khiyar zamani. Kemudian yang kedua, rukun jual beli itu ada 3, Pak. 3 unsur ini harus ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Yang namanya rukun itu sama seperti syarat. Hanya bedanya kalau syarat itu perkara yang harus dilengkapi sebelum pelaksanaan ibadah. Itu namanya syarat. Satu saja syarat itu kurang, ya tidak sah.
Jadi sifatnya bukan yang penting ada 4, 1 ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Atau yang dikerjakan 2, yang 3 ketinggalan nggak apa-apa. Enggak. Syarat itu nggak boleh ditinggalkan lengkap dari nomor 1 sampai nomor akhir sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati oleh para ulama. Walaupun memang dalam Quran Sunnah urutan-urutan yang dikaitkan dengan syarat sholat, yang dikaitkan dengan syarat puasa, yang dikaitkan dengan syarat haji atau dengan rukun Islam yang lainnya, itu memang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Tetapi hasil pemikiran dari para ulama itulah yang kemudian disepakati di antara mereka. Lah kalau ulama sudah sepakat, itu berarti sama saja apa yang mereka tetapkan adalah merupakan ketetapan yang sudah sampai kepada perkara hak yang tidak mungkin diingkari oleh jamaah. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu tidak mungkin Pak, mereka bersepakat atas kebatilan. Maka kalau kemudian mereka mempersyaratkan syurutus sholah misal, yang kita pelajari, syarat-syarat sahnya sholat itu misal, yang pertama adalah muslim, yang kedua baligh, kemudian yang ketiga berakal. Ini 3 hal yang dikaitkan dengan kondisi fisik dan juga dalam kondisi non fisik. Ya, dalam kondisi baligh, kemudian berakal, lalu kemudian dalam kondisi statusnya dia muslim atau bukan, itu penting. Sehingga yang bukan muslim yang tidak boleh sholat, maksa sholat ya ora diterima. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Andai kata ada orang kafir pengen sholat, ya mlebu Islam gitu. Kok ternyata di dalam sholat gerakannya itu gerakan yang menyehatkan gitu, dan dia tertarik untuk melakukan itu. Walaupun motivasi orang untuk mendapatkan apa, ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan dari aplikasi sholat itu kok ternyata sehat, ya dia harus mengislamkan dirinya dulu. Walaupun kadang motivasi orang itu untuk masuk Islam kan aneh-aneh Pak. Saya masuk Islam itu karena tertarik dari puasanya itu, karena ternyata puasa menyehatkan. Monggo saja. Karena memang hidayah yang Allah berikan mungkin dari sisi pemikiran yang berbeda-beda. Sebagaimana kita yang kemudian sudah dalam kondisi muslim seperti ini Pak, jangan lupa untuk senantiasa minta agar Allah menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita. Minta Pak. Doanya apa yang kita mintakan? Agar hidayah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kalau hidayah itu tidak kita jaga, sebab karena kita sendiri yang tidak open, nggak peduli itu, ya bisa saja Allah ambil hidayah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita kaitkan dengan syarat tadi itu, ya, bahwa dia harus muslim, dia harus akil, berakal, kemudian juga sudah sampai balik, baru kemudian syarat berikutnya itu teknis, yaitu apa? Harus suci dari 2 hadas kecil dan besar. Setelah itu baru kemudian nutup aurat. Setelah nutup aurat baru ngadep kiblat. Setelah ngadep kiblat baru kemudian yang ketujuh baru masuk perbedaan pendapat. Ada yang kemudian niat itu masuk ke dalam perbuatan rukun di dalam sholat, tapi ada juga yang mengatakan ini di dalam syarat. Tapi untuk perkara yang terakhir itu sama-sama penting, yang kemudian kita tidak perlu memperdebatkan di antara pendapat para ulama apakah niat itu masuk ke dalam syarat atau masuk ke dalam rukun. Kenapa kita tidak perlu repot-repot untuk memperdebatkan di antara hal yang dikaitkan dengan niat? Karena kalau kita pahami baik rukun maupun syarat, semua perkara yang tidak boleh tinggalkan. Hanya beda kamar aja, tapi pada intinya semuanya punya kesimpulan yang sama, wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Entah itu syarat, entah itu rukun. Hanya bedanya kalau ada ulama yang mengatakan niat itu termasuk dari syarat, itu berarti dia dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan bahwa niat itu masuk dalam bagian dari syarat, dari rukun sholat, maka ia kerjakan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Toh pada akhirnya sama-sama dikerjakan. Jadi tidak usah pada ribut. Yang diributkan itu kenapa orang itu nggak niat, gitu. Iya Pak ya. Kenapa dia nggak niat? Karena memang nggak sholat Pak, gitu. Berarti yang harus dibahas itu kenapa dia nggak sholat. Jangan masalah yang kemudian kaitannya dengan niat, mau syarat maupun rukun, itu akhirnya menjadi debat kusir yang kemudian pada akhirnya menjadi tidak baik untuk memelihara persatuan kita. Baik, kaitannya dengan rukun jual beli itu ada 3 yang tidak boleh yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu al-aqid,
Maka ini juga saya kenalkan sekaligus istilah yang ada di dalam fikih agar Bapak juga tahu istilah itu di dalam Islam. Yang pertama aqid. Aqid itu artinya orang yang melakukan al-bai' wal mustari, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli. Ini kalau dalam bahasa fikih namanya aqid. Kemudian yang kedua ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu berarti barang yang dijual atau ada jasa yang dijual. Itu yang disebut sebagai rukun di dalam jual beli. Sampai kepada barang sampai kemudian jasa yang notabene bukan berupa barang, asal masih bisa memberikan kemaslahatan, itu boleh, Pak. Memberikan kemanfaatan. Baik, yang kedua, tadi yang menjadi rukun jual beli itu adalah al-ma'qud alaih, yang artinya adalah al-mabi'. Apa itu mabi'? Barang yang dijual. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, ya namanya bukan jual beli. Minimal jasa yang kemudian diberikan. Kita kan enggak punya barang, Pak, tapi kita punya jasa. Jasa apa yang bisa diberikan kepada orang lain? Kemudian yang kedua, wasighah, hiyal ijab wal qabul. Rukun yang ketiga itu adalah sighah. Sighah itu berarti narasi, Pak. Ijab, qabul, dan itu yang populer sering kita dengar pada pernikahan. Ijab qabul. Maka dalam muamalah jual beli juga ada yang namanya ijab qabul. Saya punya TV, kan gitu. Itu namanya ijab. Saya punya TV 14 in model tahun 90 gitu dengan harga Rp1.000. Saya terima, gitu. Karena ini termasuk barang antik, gitu. Saya akan simpen, nggak akan saya hidupin karena memang sudah nggak hidup, gitu. Rusak tahun 90 lupa, ya sudah 20 tahunan lebih. Saya akan simpan dengan harga Rp1.000, maksudnya 1 juta. Rp1.000 itu kan sekarang populernya 1 juta, gitu ya. Berapa harganya, Pak? 1.000, maksudnya 1 juta. Ya, oke, saya terima. Ketika sudah ada kesepakatan antara muta'aqidain atau yang kita sebut tadi al-aqidain, yaitu al-bai' wal mustari, yaitu orang yang jual dan orang yang beli, maka akad seperti itu dianggap seperti akad jual beli yang sah. Lalu ada pergeseran. Pergeseran apa itu? Tidak ada ijab, tapi ada qabul. Sehingga as-sumtu bimakna na'am, bahwa diamnya orang itu sudah diartikan na'am. Anda ridho dengan barang yang didisplay, itu berarti Anda sudah ridho untuk membeli. Anda ngambil, itu berarti Anda beli. Apalagi sudah sampai masuk ke kasir. Seperti supermarket yang ada di kota. Kan nggak mungkin, Pak, jenengan nawar. Ditelok barangnya, 3.000, diambil. Kan kalau nggak ridho atau nggak mau, ya jangan diambil. Jangan diambil lalu kemudian nawar, Mbak kasir, gimana kalau harganya 2.500? Katrok jenengan. Karena memang di sistem penjualan modern itu dikenal dengan istilah yang lain, bahwa tidak mesti dengan ijab. Ya, tidak mesti dengan ijab. Tetapi display barang itu sudah mewakili dari ijab dari si pemilik barang. Anda ridho silahkan ambil, enggak ridho ya jangan diambil atau bahkan ditawar. Maka ada perubahan sistem jual beli yang kemudian kita jumpai di abad modern, bagaimana ijab itu tidak selalu dalam bentuk narasi, tidak dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk barang yang kemudian didisplay dengan harga-harga yang sudah tertera. Jadi harga yang sudah tertera itu adalah mewakili dari ijab si pemilik toko. Dan itu kita tahu harganya sekian. Maka syarat yang ketiga ini tidak menjadi masalah dengan perubahan ya situasi dan kondisi di mana orang yang menjual barangnya tidak dengan menggunakan kalimat yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah yang ketiga, yaitu al-ishhadu 'alal bai', yaitu bagaimana saksi yang kemudian ada di dalam transaksi jual beli itu perlu dihadirkan atau tidak, atau ada enggak instrumen yang bisa kita gunakan untuk kita gunakan saksi di dalam perdagangan itu. Kalau transaksi itu bukan dari orang lain, apa instrumen lain itu yang kemudian bisa menggantikan dari orang? Seperti yang kita dapati misal dari Al-Quran surah Al-Baqarah 282, wa ashhidu idza tabayatum. Wa ashhidu itu berarti saksikanlah kalian idza tabayatum, apabila terjadi jual
beli. Maka kenapa harus ada saksi gitu ya? Supaya bisa menyaksikan bahwa di antara keduanya itu sudah terjadi transaksi jual beli, dan kalau ada perselisihan, maka yang menyaksikan itu bisa memberikan solusi atau bisa menengahi dari persoalan yang terjadi kalau ada perselisihan di antara mereka. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.